Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rivaldo, NPM 1913051036. Di sini saya akan mempresentasikan seminar hasil saya yang berjudul Hubungan Antara Indeks Massa Tubuh dengan Kebugaran Jasmani Siswa Sekolah Dasar Negeri 1 Labuan Ratu, Bandar Lampung, pasca pandemi COVID-19. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pembimbing 1, Dr. Andes Sulisman, MPD, pembimbing 2, Dr. Heru Sulistianta, SPD MOR, kemudian pembahas Dr. Marta Dinata, MPD. Pada seminar kali ini, saya membahas, yaitu yang pertama ada pendahuluan, kedua tinjauan pustaka, ketiga metodologi penelitian, keempat hasil dan pembahasan, kemudian yang kelima ada kesimpulan dan saran. Langsung saja di bab 1 pendahuluan, ada latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah. Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap penurunan kemampuan fisik, terutama tingkat kebugaran jasmani, karena kemampuan fisik adalah memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Dampak dari pandemi COVID-19 telah menurunkan kemampuan fisik pada semua orang tanpa terkecuali, termasuk anak sekolah dasar di Bandar Lampung, terutama di Sekolah Dasar Negeri 1 Labuan Ratu. Adanya dampak pandemi itu mengakibatkan kebugaran jasmani yang sangat menurun, karena ada beberapa siswa yang tidak memperhatikan makanan apa yang dikonsumsi dan kurang seimbang, sehingga ada yang bertubuh gemuk. Kemudian di sekolah dasar ini juga belum pernah dilakukan pengukuran indeks massa tubuh dan kebugaran jasmani. Identifikasi masalah. Sebagian orang tua siswa belum memahami tentang pentingnya asupan gizi pada anak. Sebagian besar belum memahami tentang dampak akibat penurunan gerak terhadap fungsi tubuh. Akibat dampak pandemi COVID-19 telah terjadi penurunan aktivitas fisik pada anak, sehingga kemampuan gerak fisik terbatas dan menimbulkan penyakit, yaitu degeneratif. Penurunan fungsi tubuh seperti tulang mudah keropos sehingga cepat patah, tidak mudah menerima informasi. Kemudian ada karena kurangnya gerak mengakibatkan kemampuan fisik menurun atau kebugaran jasmani rendah. Berikutnya rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seberapa besar hubungan antara indeks massa tubuh dengan kebugaran jasmani siswa Sekolah Dasar Negeri 1 Labuan Ratu, Kota Bandar Lampung. Tujuan masalah. Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya hubungan antara indeks massa tubuh dengan kebugaran jasmani SD Negeri 1 Labuan Ratu, Kota Bandar Lampung. Manfaat penelitian ada dua, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis, ingin mengabarkan bagaimana dampak baik secara fisik maupun mental tentang dampak pandemi terhadap tingkat kebugaran jasmani maupun kesiapan siswa Sekolah Dasar Negeri 1 Labuan Ratu, Kota Bandar Lampung. Secara praktis, yang pertama, bagi guru PJOK, dapat mengetahui indeks massa tubuh dan kebugaran jasmani siswa, sehingga guru akan lebih mudah untuk menerapkan pembelajaran ke depannya. Kedua, ada bagi pelatih, sebagai acuan dalam menerapkan perilaku hidup sehat, memilih makanan sehat, dan lebih peduli dengan kesehatan tubuh, serta meningkatkan latihan untuk mendapatkan kebugaran jasmani dan indeks massa tubuh yang baik. Yang ketiga, bagi sekolah. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan terus meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan ekstrakurikuler serta mata pelajaran pendidikan jasmani, guna menunjang prestasi siswa. Bagi Dinas Pendidikan, dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan serta memperbaiki kebijakan di sekolah. Yang kelima, ada bagi program studi Penjas FKIP Unila. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan terus melengkapi apa yang diperlukan untuk menunjang IMT yang ideal, serta kebugaran jasmani yang dapat terjaga dan lebih baik lagi. Kemudian ada bab 2, tinjauan pustaka. Ada pendidikan jasmani, kebugaran jasmani, indeks massa tubuh, karakteristik
Statistik siswa sekolah dasar, pandemi COVID-19, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Langsung saja yang pertama, pengertian pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani menurut Rosdiani adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani yang direncanakan secara sistematik bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan individu secara organik, neuromuskular, perspektual, kognitif, dan emosional dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Yang kedua, ada tujuan pendidikan jasmani. Menurut Surya Broto, tujuan pendidikan jasmani adalah untuk pembentukan anak, yaitu sikap atau nilai, kecerdasan, fisik, dan keterampilan atau psikomotor, sehingga siswa akan dewasa dan mandiri yang nantinya dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ruang lingkup pendidikan jasmani. Ruang lingkup mata kuliah pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan adalah sebagai berikut. Permainan dan olahraga, aktivitas pengembangan, aktivitas senam, aktivitas ritmik, aktivitas air, pendidikan luar sekolah, dan kesehatan. Yang kedua, kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani menurut Joko Peki Irianto adalah kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas harian secara efisien tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan, sehingga masih ada cukup tenaga untuk menikmati waktu luang. Seseorang yang memiliki kebugaran jasmani yang baik, maka dalam melakukan aktivitas atau pekerjaan tidak akan mengalami kelelahan yang berlebihan, walaupun aktivitas tersebut tergolong aktivitas yang berat sekalipun. Kebugaran jasmani menurut Joko Peki Irianto dibagi menjadi 3. Kebugaran statis adalah keadaan tubuh yang bebas dari penyakit dan cacat. Kebugaran dinamis. Kebugaran dinamis merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas yang tidak memerlukan suatu keterampilan khusus. Misalnya berjalan, berlari, melompat, dan mengangkat. Yang ketiga, kebugaran motoris. Kebugaran motoris adalah kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas yang dituntut untuk dapat memiliki suatu keterampilan khusus seseorang. Semisal, seorang pemain bola yang dituntut untuk dapat menguasai teknik-teknik dasar seperti dribble, passing, shooting, dan heading. Kemudian ada komponen-komponen kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani memiliki beberapa komponen yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Agar seseorang dapat dikatakan memiliki kebugaran jasmani baik, maka setiap komponen kebugaran jasmani juga harus dalam kondisi baik. Menurut Kravitz, kebugaran yang berhubungan dengan kesehatan memiliki 5 komponen dasar, yaitu sebagai daya tahan, kekuatan, kelentukan, daya tahan otot, komposisi tubuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Yang pertama ada asupan. Asupan adalah bahan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Untuk dapat memiliki kebugaran jasmani yang baik, seorang harus memakan makanan yang berkualitas. Kemudian ada istirahat. Istirahat. Kebugaran jasmani salah satu variabel adalah gerak sangat memerlukan istirahat untuk pemulihan setelah melakukan gerak fisik. Kemudian ada olahraga. Berolahraga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas kebugaran jasmani seseorang. Ketiga, ada cara mengukur kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani Indonesia usia 10-12 tahun. Tes kebugaran jasmani Indonesia terdiri dari 5 antara lain, yaitu lari cepat 40 meter, gantung siku tekuk, baring duduk, loncat tegak, dan lari jauh 600 meter. Berikutnya, indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh merupakan penunjuk untuk menentukan kelebihan berat badan berdasarkan indeks, yaitu berat badan dalam kilogram dibagi dengan kuadrat tinggi badan dalam meter. Interprestasi IMT tergantung pada umur dan jenis kelamin anak, karena anak lelaki dan perempuan memiliki kadar lemak tubuh yang berbeda. IMT adalah cara termudah untuk memperkirakan obesitas serta berkorelasi tinggi dengan massa lemak tubuh. Selain itu juga penting untuk mengidentifikasi pasien obesitas yang mempunyai risiko komplikasi. IMT dalam penggunaan mempunyai kelebihan dan kekurangan. IMT memiliki keterbatasan dalam subjek pengukuran, yaitu tidak dapat digunakan untuk mengukur bayi usia kurang dari 2 tahun, wanita hamil, dan olahragawan. Hal ini disebabkan IMT tidak
bisa membedakan antara massa lemak dengan otot ataupun cairan. Untuk menentukan indeks massa tubuh seseorang, maka dilakukan dengan cara responder diukur terlebih dahulu, berat badannya dengan timbangan, kemudian diukur tinggi badannya, dan dimasukkan ke dalam rumus, yaitu IMT, berat badan dalam bentuk kilogram, dibagi dengan tinggi badan dikuadratkan. Dengan faktor-faktor yang mempengaruhi IMT. Pertama ada usia, kemudian berat badan, aktivitas fisik, suku bangsa, jenis kelamin, keturunan, dan pola makan. Teori yang menyatakan indeks massa tubuh mempengaruhi kebugaran jasmani. Teori dari Muhammad Taat Abdul Razak, yaitu yang menyatakan ada hubungan antara kebugaran jasmani dengan teori dari Muhammad Taat Abdul Razak menyatakan bahwa indeks massa tubuh ada hubungan antara indeks massa tubuh dengan kebugaran jasmani. Kemudian dari Ayu Lestari Astri yaitu menyatakan tidak ada hubungan antara indeks massa tubuh dengan kebugaran jasmani. Karakteristik siswa sekolah dasar. Di Indonesia, kisaran usia sekolah dasar berada di antara 6 atau 7 tahun sampai 12 tahun. Menurut Witherington dan lingkungan makmum bahwa usia 9 sampai 12 tahun memiliki ciri perkembangan sikap individualis sebagai tahap lanjut dari usia 6 sampai 9 dengan ciri perkembangan sosial yang pesat. Pada tahapan ini, siswa berupaya semakin ingin mengenal siapa dirinya dengan membandingkan diri dengan teman sebayanya. Adapun tugas perempuan anak sekolah, yaitu mengembangkan konsep-konsep yang perlu bagi kehidupan sehari-hari, mengembangkan kata hati, moralitas, dan suatu skala nilai-nilai, mencapai kebebasan pribadi, mengembangkan sikap-sikap terhadap kelompok-kelompok dan institusi-institusi sosial. Pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 merupakan salah satu krisis terbesar dalam dunia kesehatan sepanjang sejarah. Banyak negara berbondong-bondong untuk menutup fasilitas umum seperti sekolah, kantor, dan pusat perbelanjaan semata-mata untuk mengurangi penyebaran virus yang begitu cepat. Salah satu sektor yang diyakini oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai salah satu sektor yang sangat berpotensi besar dalam penyebaran virus corona adalah dalam sektor pendidikan, sehingga penutupan sekolah-sekolah tak dapat terhindari dan menghambat proses belajar mengajar. Penelitian yang relevan. Penelitian relevan dengan penelitian ini merupakan guna mendukung kajian teoritis yang telah ditemukan sehingga dapat digunakan sebagai landasan pada penyusunan kerangka berpikir. Hasil penelitian yang relevan adalah menurut yang pertama ada Yuni Sunarti, Eka Santi Kurnia Rahmawati 2019 yang berjudul Hubungan Indeks Massa Tubuh dengan Tingkat Kebugaran Jasmani Anak Usia 10 sampai dengan 12 tahun. Kemudian yang kedua ada Muhammad Taat Abdul Razak 2022 yang berjudul Hubungan Antara Indeks Massa Tubuh dengan Kebugaran Jasmani Peserta Didik kelas 7D dan E di SMP Negeri 3 Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. Kerangka berpikir. Indeks massa tubuh dan kebugaran jasmani memiliki peran yang penting dalam berkembangnya siswa, yaitu dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Data tersebut dapat menjadi indikasi seberapa erat keterikatan antara indeks massa tubuh dengan kebugaran jasmani. Penelitian ini akan meneliti tentang hubungan antara IMT dengan kebugaran jasmani. Penelitian ini mengukur indeks massa tubuh dan tes kebugaran jasmani. Kemudian ada instrumen yang digunakan dalam mengukur indeks massa tubuh adalah dengan melibatkan dua komponen, yaitu tinggi badan dan berat badan. Kemudian kebugaran jasmani yang akan diukur dengan menggunakan tes TKJI usia 10 sampai dengan 12 tahun. Hipotesis. Hipotesis yang akan diajukan yaitu H0. Ada hubungan antara indeks massa tubuh dengan kebugaran jasmani. H1 tidak ada hubungan antara IMT dengan kebugaran jasmani. Bab 3, metodologi penelitian. Metode penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, desain penelitian, definisi operasional variabel, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara indeks massa tubuh dengan kebugaran jasmani siswa sekolah dasar negeri 1 Lapan Ratu. Kemudian, populasi yang digunakan adalah penelitian. Dalam penelitian ini adalah sejumlah siswa yang duduk di bangku kelas 5, sekolah dasar negeri 1 Lapan Ratu Kota Bandar Lampung yang berjumlah 40. Kemudian sampel. Sampel diambil berdasarkan populasi yang ditentukan, serta karakter yang dimiliki harus sama dengan populasi. Teknik sampling menggunakan total sampling. Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah yaitu dilakukan pada siswa kelas 5 dengan total sampel yang berjumlah 40. Siswa yaitu 23 putra dan 17 putri. Variabel penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas atau X. Sebagai variabel bebas dalam penelitian ini adalah indeks massa tubuh. Kemudian variabel terikatnya yaitu Y adalah kebugaran jasmani siswa sekolah dasar negeri 1 Lapan Ratu Kota Bandar Lampung. Kemudian desain penelitian. Hubungan antara indeks massa tubuh yaitu Y dengan kebugaran jasmani yaitu Y. Definisi operasional variabel. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu indeks massa tubuh dan kebugaran jasmani sebagai variabel terikat. Instrumen penelitian. Ari Kunto menyatakan instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan dan dipilih peneliti dalam kegiatannya, mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah. Indeks massa tubuh diukur dengan rumus IMT sama dengan berat badan dalam bentuk kilogram dibagi dengan tinggi badan dikuadratkan. Untuk mengukur tinggi badan yaitu menggunakan statur meter, kemudian untuk berat badan menggunakan timbangan badan. Instrumen yang digunakan adalah TKJI untuk umur 10 sampai dengan 12 tahun. Terdiri atas lari 40 meter, gantung siku tekuk, baring duduk atau sit up, loncat tegak atau vertical jump, dan lari 600 meter. Kemudian adapun kriteria kebugaran jasmani yaitu kurang sekali, kurang, sedang, baik, dan baik sekali. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, mengumpulkan data IMT dari responden dengan mengukur tinggi badan dengan meteran dan berat badan dengan timbangan badan. Yang kedua, kemudian dilakukan pengukuran kebugaran jasmani yang terdiri dari 5 item tes TKJI yaitu lari 40 meter, gantung siku tekuk, baring duduk, vertical jump, dan lari 600 meter bagi putra dan putri. Tingkat kebugaran jasmani yang telah mengikuti tes kebugaran jasmani Indonesia diklasifikasikan dengan norma seperti tertera pada tabel berikut ini. Yaitu dengan nilai 5 sampai dengan 9 diklasifikasikan kurang sekali, 10 sampai 13 kurang, 14 sampai 17 sedang, 18 sampai 21 baik, 22 sampai dengan 25 diklasifikasikan baik sekali. Validitas dan reliabilitas. Alat ukur tinggi badan menggunakan 1 meter dengan panjang 2 meter dengan baca 1 mm. Alat ukur mengukur berat badan adalah timbangan badan. Kapasitas dari instrumen tersebut adalah 150 kg dengan ketelitian 0,1 kg. Maka instrumen tinggi badan dan berat badan sudah valid. Rangkaian tes kebugaran jasmani untuk anak 10 sampai dengan 12 tahun mempunyai nilai validitas 0,884 bagi putra dan 0,897 bagi putri. Reliabilitas. Instrumen mengacu pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik. Rangkaian tes kebugaran jasmani mempunyai nilai reliabilitas 0,911 bagi putra dan 0,942 bagi putri. Teknik analisis data. Uji prasyarat. Untuk melakukan uji normalitas data menggunakan uji kenormalan yang dikenakan dengan uji Lillieford menurut Sujana 2002. Tujuan uji linearitas adalah untuk mengetahui hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat, linear atau tidak. Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh informasi apakah kedua kelompok sampel memiliki variasi yang homogen atau tidak. Uji hipotesis yang digunakan yaitu uji korelasi. Uji korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan antara
masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, yaitu menggunakan rumus person product moment. Sebelum data dianalisis menggunakan uji korelasi, data dikonfirmasikan ke dalam tabel konversi skor, IMT, dan kemudian jasmani. Kemudian setelah dikonversi, kemudian dianalisis menggunakan uji product moment, maka hasilnya dapat dilihat pada tabel interpretasi koefisien korelasi nilai. Yang bisa dijelaskan yaitu nantinya bisa dilihat apakah ada hubungan yang kuat ataupun lemah. Jadi seperti itu. Yang kelima, hasil dan pembahasan. Yang keempat ada hasil dan pembahasan. Hasil penelitian dan pembahasan. Jenis kelamin. Jadi pada saat proses penelitian, berdasarkan diagram lingkaran di atas dapat dipresentasikan sejumlah siswa putra adalah 57%, kemudian putri 42%. Tinggi badan putra. Berdasarkan diagram yang ada di PPT, jadi diagram lingkaran dapat dilihat bahwa persentase tinggi badan siswa putra kurang dari 146% adalah 43%. Kemudian tinggi badan siswa 146 sampai dengan 150, 30%. Kemudian 43% tinggi badan siswa putra. Tinggi badan putri. Berdasarkan diagram di PPT, maka dapat dipresentasikan tinggi badan siswa putri kurang dari 146 cm berjumlah 17,6. Kemudian tinggi badan siswa putri 146 sampai dengan 150 adalah 23% dan tinggi badan siswa putri lebih dari 150 adalah 58%. Kemudian ada berikutnya diagram yaitu berat badan putra. Jadi rata-rata pada berat badan ini bagi putra merupakan paling banyak adalah di kurang dari 43, yaitu 47%. Kemudian berat badan putri bagi putri bisa dilihat yaitu kurang dari 45, yaitu 47%. Distribusi frekuensi indeks massa tubuh siswa putra dan putri. Jadi bisa dilihat di dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa indeks massa tubuh pada siswa putra SD Negeri 1 Labar Ratu Kota Bandar Lampung berada pada kategori kurus berat yang berjumlah sebesar 4,3%, yaitu 1 siswa. Kemudian kurus ringan sebesar 26%, yaitu 6 siswa. Kemudian normal sebesar 52%, yaitu 12 siswa. Dan gemuk ringan sebesar 13%, yaitu 3 siswa. Dan gemuk berat sebesar 4%, yaitu 1 siswa. Berdasarkan nilai rata-rata, yaitu 20,3. Indeks massa tubuh siswa putra SD Negeri 1 Labuan Ratu Kota Bandar Lampung dapat dikategorikan yaitu normal. Kemudian distribusi frekuensi kebugaran jasmani siswa putra dan putri berdasarkan tabel 44 di atas menunjukkan bahwa kebugaran jasmani siswa putra SD Negeri 1 Labuan Ratu Bandar Lampung
berada pada kategori baik sekali sebesar 0, kemudian baik bagi putra ada 6, sedang ada 9 bagi putra, kurang 8 orang putra, kurang sekali cuma 0. Kemudian bagi putri baik sekali 0, kemudian ada 3 yang baik, kemudian 9 sedang, 5 kurang, dan 0 yaitu kurang sekali. Uji hipotesis. Koefisien korelasi indeks massa tubuh dengan keguguran jasmani siswa putra SD Negeri 1 Labuan Ratu, yaitu setelah dianalisis, kemudian dilihat dari kategori koefisien korelasi, yaitu terdapat hubungan yang kuat. Kemudian koefisien korelasi indeks massa tubuh dengan keguguran jasmani siswa sekolah dasar Negeri 1 Labuan Ratu Bandar Lampung bagi putra, yaitu setelah dianalisis, kemudian dilihat dari nilai atau interpretasi korelasi, yaitu yang berjumlah 0,562 dapat dikategorikan yaitu sedang. Pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara indeks massa tubuh dengan kebugaran jasmani. SD Negeri 1 Labuan Ratu. Namun pada putra hubungannya kuat, sedangkan pada putri hubungannya sedang. Hasil tersebut didukung dalam penelitian Muhammad Taat Abdul Razak yang berjudul hubungan antara indeks massa tubuh dengan kebugaran jasmani, yaitu pada siswa kelas 7, D, dan E. Dengan hasil menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara indeks massa tubuh dengan kebugaran jasmani. Kemudian menurut Joshi, Brian, dan Hoa, terdapat korelasi yang signifikan secara statistik antara kategori indeks massa tubuh dengan skor keseluruhan kebugaran jasmani. Yang menjadi keunggulan dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian terdahulu yaitu peneliti juga membahas yang menjadi perbedaan dari penelitian terdahulu, yaitu penelitian ini terdahulu membahas faktor-faktor yang membahas dengan, yaitu yang mempengaruhi kebugaran jasmani seseorang. Ada diantaranya usia, jenis kelamin, keturunan, asupan, dan kebiasaan, olahraga, aktivitas fisik, dan lemak tubuh. Kebugaran jasmani menurut Lubis, Tulastri, dan Afriyadi, kebugaran jasmani akan lebih baik pada seseorang yang memiliki lebih banyak jaringan aktif dibandingkan seseorang yang sedikit memiliki jaringan aktif. Kemudian menurut Pratiwi dan Mulyarta 2017, anak dengan obesitas cenderung memiliki tingkat kebugaran jasmani yang lebih rendah dibandingkan dengan anak dengan indeks massa tubuh normal. Kemudian kesimpulan dari pembahasan yaitu saat ini siswa cenderung menghentikan aktivitas yang banyak, menuntut keluarnya banyak tenaga. Siswa telah dibebani oleh tugas. Kemudian pada saat ini saat di rumah siswa lebih banyak waktu untuk bermain gadget, sehingga siswa tidak memiliki waktu yang banyak untuk melakukan aktivitas yang dapat meningkatkan kebugaran jasmani seperti olahraga. Hal ini tentu banyak mempengaruhi kebiasaan makan dan aktivitas gerak dan memungkinkan terjadinya obesitas dan kekurangan berat badan pada siswa. Obesitas pada anak terjadi karena tidak seimbangnya antara energi yang masuk dengan energi yang keluar. Artinya siswa tersebut banyak kekurangan atas fisik, sementara kurus pada siswa terjadi karena energi yang dikeluarkan lebih besar daripada jumlah energi yang masuk. Jadi, kebugaran jasmani dapat diartikan sebagai kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Kebugaran jasmani merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi
bagi pertumbuhan dan perkembangan, salah satu faktor yang mempengaruhi bagi pertumbuhan dan perkembangan bagi anak sekolah. Lanjut. Kemudian bab 5 ada kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil analisis data, deskripsi, pengujian hasil dan penelitian, dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan bahwa ada hubungan antara indeks massa tubuh dengan kebugaran jasmani, yaitu kuat bagi putra, kemudian sedang bagi putri. Adapun saran, perlu upaya untuk menurunkan indeks massa tubuh, salah satunya dengan cara olahraga yang rutin atau terukur. Yang kedua, bagi siswa yang memiliki kebugaran jasmani yang kurang, diharapkan untuk meningkatkan kebugaran jasmaninya, karena kebugaran jasmani memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Yang ketiga dapat dilakukan penelitian dengan menambah variabel bebas lain, sehingga variabel yang mempengaruhi kebugaran jasmani dapat teridentifikasi lebih banyak. Yang keempat bagi orang tua siswa, diharapkan untuk memperhatikan asupan gizi anak yang seimbang, di mana anak masih dalam tahap perkembangan yang membutuhkan gizi yang baik. Bukan hanya membantu aktivitas anak dan kebugaran jasmani anak, tetapi juga dapat meningkatkan prestasi sekolah dengan menjaga status gizi yang baik. Kemudian ini adalah pada saat proses penelitian, yaitu dokumentasi penelitian. Yang pertama itu di sebelah kiri proses baring duduk atau sit up. Kemudian ada yang kedua atau yang di foto yang di tengah merupakan pengukuran berat badan. Kemudian paling sebelah kanan merupakan pengukuran tinggi badan. Kemudian ada proses pada saat lari 40 meter, kemudian 600 meter. Kemudian ada foto bersama anggota tim penelitian dengan siswa SD 1 Bandar Lampung dan juga guru PJOK SD Negeri 1 Laban Ratu Kota Bandar Lampung. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya.